Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan MDTA Baitul Arafah Channel dalam acara Adat Basandi Sara Basandi Kitabullah. Pemirsa MDTA Baitul Arafah Channel, Minangkabau adalah nagari yang kaya dengan adat istiadat yang terbungkus dalam adat Basandi Sara Basandi Kitabullah. Salah satu contoh adat kematian di Nagari Paus 9, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Salah satu prosesi adat yang ada di Nagari Paus 9 dikenal dengan adat Tabale, yaitu adat pidato pelepasan jenazah di luar rumah sebelum jenazah dibawa ke kuburannya. Bagaimana prosesi adat Tabale ini? Dapat kita simak dalam penyampaian Tabale oleh Pandito Nagari Paus 9, Mama Kito Dr. Andes Haji Safri Khaidir Malin Bandaro, pada salah satu acara pelepasan jenazah keluarganya di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khalaqal mauta wal hayata wa ja'alakum wa amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulatan alamin la nabiyya ba'd. Amma ba'du, qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa la nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Anbiya. Yang terutama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah yang pada kesempatan hari ini kita beri kesempatan hidup Allah SWT untuk memetik untuk pelajaran yang sangat berharga hari ini, yaitu berpulang ke rahmatullah salah seorang keluarga kita, anak kita, mama kita, suami dari istri, bapak dari anak, mama dari kemenakan, adalah dilakukan yaitu Marius Elsa berumur lebih kurang 63 tahun. Dan pertama sekali yang kami hormati, yang sangat amat kita sayang santuni, keluarga besar dari Marius Elsa, yaitu seorang istri, juga seorang istri, dan meninggalkan 4 orang anak. Dan pada kesempatan itu juga hadirin hadirat yang kemuliakan, karena waktu pendek, yaitu para pelayan yang kemuliakan rahmat Allah. Kita dari sebuah nama gadang dari Bonggala. Pada kesempatan ini perlu sampaikan surah Al-Anbiya kita bacakan tadi. Tiap-tiap diri itu kata Allah Subhanahu wa taala akan merasakan mati. Sebelum kematian itu, walana belukum bisyarri, akan kucoba kamu kata Allah dengan keburukan. Dan juga kami coba kamu wal khair, dengan kebaikan diberikan pada kita. Fitnah sebagai cobaan, wa ilaina turja'un, pada kamilah kamu akan kembali. Sekali yang muliakan, pendek kami sampaikan. Tidak kita telah terlalu jauh menjelaskan ayat kita bacakan tadi, karena waktu pendek. Pak sekali yang muliakan, pertama sekali di sini Pak sekali yang muliakan, sadarlah tiap-tiap diri kita yang hadir hari ini, yang masih hidup hari ini, kita akan berpulang ke Allah. Oleh sebab itu bersiap-siaplah untuk kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tidak ada pun seorang kita yang akan hidup, tidak akan sampai ke akhirat. Adalah itu orang-orang hidup pasti mati. Kita yang muliakan, sebab itu bersiaplah untuk kematian itu. Banyaklah kita beribadah kepada Allah. Yang kedua,
mengenai almarhum. Untuk dapat diketahui, beliau ini adalah tokoh masyarakat yang sangat peduli dengan masyarakat. Ya, almarhum sangat dekat dengan kami, Pak sekalian. Untuk dapat diketahui, kami tinggal di Pelataro. Sebelum beliau ini berpulang ke Rahmatullah, dia waktu sholat di Pelataro. Tempat saya, itu terharu Pak sekali beliau. Di mana kemenangan, Mate? Dan pernah dia tahu siapa nama saya hari ini, pernah tahu. Termasuk coba saya tadi, itu salukan hormat kepada Imam. Tak tahu namanya mak saya sebagainya. Itu tanda kita hormati. Lebih 1 bulan tiap waktu nak zuhur asar, karena 2 kali Pak sekali muliakan. Beliau ada orang soleh. Ke sini kami tempat ujang, tetap dia solat di masjid kita. Terus malam atau tuah katul sampai tuah karajo di kakuan, tak cukup menyampaikan menghibur saja. Beliau ya berkali matu kepala kita Pak sekalian, yang tak bersuluh batang pisang, bersuluh matahari belanggang, matu orang banyak. Beliau adalah orang saleh. Orang saleh Pak sekalian muliakan. Siapa melihat orang saleh? Orang-orang sekeliling kita. Allah Subhanahu wa taala. Kita tak bisa menjadi Pak sekalian. Oleh sebab itu, anak-anakku, cucuku sebenarnya, tirulah orang tua kita ini. Tirulah ayah awak. Beliau orang saleh. Tak ada yang diminta oleh ayah kita ini nanda. Cucuku sebenarnya ada doa dari beliau. Doa itu salah satu. Akan mengikut jenazah ini Rasulullah Ta'ala 3. Ya, biar dia musnani 2 akan kembali. Wajib wahid nanti kita yang satu. Apa yang akan kembali itu nanti? Yang pertama sekali ahluhu, keluarga, anak, beranak, ipar, pawisah, kemanakan seluruhnya balik pulang nanti. Dan yang kedua adalah yaitu akan kembali wa maluhu, harta kita termasuk keranda. Dia nak balik cari sebentar ni dia balik pulang. Baju buruk balik pulang. Sekarang yang buruk pulang, baju buruk balik pulang. Sekalian mengatakan, apa makna sebenarnya itu? Apa tujuan di bawah semuanya? Bahawa satu saat kita tidak ada apa-apa. Wajib wahid, apa itu? Amaluhu. Amal lawak nak katakan. Dah ada lah itu. Banyak harta awak, 3 pangkai awak, banyak anak awak, seluruhnya Pak sekalian. 2 toko akan tinggal semuanya. Hanya satu amalu. Sekali muliakan teman sampaikan Pak sekalian, dan itu dapat disampaikan oleh sebab itu itulah terima sekali pada keluarga, anak-anak dari almarhum. Tak ada yang bila minta adalah doa. Ya, tak diminta kemudian duit atau duit intan nak ya. Doa kalian ya. Yang dapat disampaikan hari ini sebagai pangkat tadi saya sampaikan lagi dah. Kemudian beliau ini selama hidup bergaul lagi kita sekalian sampai tangan jambuan sampai katuan yang tidak berkaitan dengan kebetulan dimaafkan. Jadi dimaafkan. Jam itu juga mungkin ada harta mungkin berupa amin nabatai, piti nambah bilang. Ya, oleh sebab itu hukum keluarga nanti untuk dapat diurus. Kalau bisa tersulam apa saja. Mungkin saja pendek sampaikan banyak maaf. Talantuan akan naik talento lah turun. Hanya kaji nak sampai. Kau elok bawa pulang. Kau tinggal di sekolah. Sekalian mungkin ada yang menyampaikan. Ya, ada. Mungkin dari perwakilan kolega beliau di BPN dan Presidenan, mungkin. Ya, silakan Pak.